Maaf ya guys, memang kurang bagus kameranya, tapi ini untuk mengenang kalau aku pernah kesini. Gunungnya tuh apa ya, nggak pernah dilihat kan. Kalau di Indonesia kan nggak pernah ada gunung yang gini bang, gini gitu, kayak pasir batuan gitu. Soalnya kalau di Indonesia tuh kan gunungnya batuan tapi ada pohon-pohonnya gitu kan. Nah ini kayak dia ladang tandus gitu. Kalian bayangkan, woi, orang-orang terdahulu, Nabi dan Rasul, para sahabat melewati gunung tandus kayak gitu. Ya, kita nggak bakal sanggup sih ya. Kayak nanti aku kalau udah turun aku vlog lagi. Udah sampai guys. Hah? Nggak rumah loh. Ya, dan ini lagi ini wawancara. Kita udah sampai di gunung apa tadi nama gunungnya kak? Apa tadi nama gunungnya? Jabal Rahmah. Itu gunung yang paling tinggi tuh. Itu katanya itu dia. Oh, tapi kayak ada di keruk gitu guys. Nggak muat. Kita bersama dulu. Sini kan macam betul dah kawan deh. Nama gunung itu Bapak Ibu, Jabal Sur. Jadi Bapak Ibu, Nabi kita pernah beristirahat. Orang sering bilang sembunyi. Kalau disebut sembunyi Nabi kita di sana, kesannya Nabi kita penakut Bapak Ibu. Nabi kita tidak sembunyi di sana. Nabi kita istirahat dan menyusun strategi. Strategi. Jadi Bapak Ibu, supir kita ini orang Mesir. Nanti jam 1 dia itu mau kedatangan lagi Bapak Ibu. Makanya kita disuruh terus cepat-cepat karena dia jam 1 sudah wajib ada di airport Jeddah. Sedangkan dari Mekah ke Jeddah itu
kurang lebih dari 1 jam setengah Bapak Ibu. Makanya mohon izin, mohon maaf, kadang-kadang kita suruh ayo ibu, ayo ligat ya itu. Nah, kenapa? Karena dia nanti yang kena tuntut daripada perusahaan, karena jam 7 seharusnya kita sudah harus berangkat. Tapi Syarika juga tak mau disalahkan, karena dia tiba-tiba kasih. Syarika itu Bapak Ibu perusahaan yang ada di Saudi, bukan travel. Jadi travel itu yang mengeluarkan visa umroh dari Saudi itu Bapak Ibu, mereka menentukan base-nya. Tiba-tiba mereka kirim. Terus tadi kita pagi udah heboh-hebohan, kita cepet-cepetan. Akhirnya bisnya datang hampir jam 8 kan. Nah, terus dia bilang nanti jam 1 langsung ada kedatangan lagi. Jadi Bapak Ibu, memang akhir-akhir Agustus, September, November, Desember sudah mulai padat Bapak Ibu. Sudah mulai padat. Jadi ramenya luar biasa. Apalagi nanti di bulan Wasallam ketika selepas meninggalnya Siti Khadijah, istri tercinta Bapak Ibu dan paman yang sangat membela. Siapa itu paman Nabi kita? Halo, siapa paman Nabi kita yang sangat membela Nabi kita? Abu Thalib Bapak Ibu. Meninggal Abu Thalib, meninggal Siti Khadijah, akhirnya Nabi kita itu Bapak Ibu dinampakkanlah oleh orang-orang kafir Quraisy sifat asli mereka, menyiksa Nabi kita Bapak Ibu. Penyiksaan, bahkan para sahabat di masa itu Bapak Ibu diboikot. Diboikot orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani itu tidak boleh membeli dagangan orang-orang Islam. Orang Islam dilarang menjual dagangan mereka ke orang-orang kafir Quraisy Bapak Ibu. Ketika itu bahkan para sahabat itu banyak yang makan tanah Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang mau makan tanah, mau makan dedaunan Bapak Ibu. Ketika itu Nabi kita menyuruh sebagian sahabat untuk berhijrah lebih awal ke Madinah. Kenapa? Karena Nabi kita belum ada perintah untuk berhijrah ke kota Madinah. Maka ketika tibalah saatnya Nabi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah dari kota Mekah menuju Madinah ini Bapak Ibu, datanglah Nabi kita kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat beliau. Ketika itu beliau bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saya sudah dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat sekarang ke kota Madinah. Maukah engkau, bersediakah engkau membersamai saya, menemani saya, bareng saya untuk ke kota Madinah? Maka ketika itu Abu air mata. Kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Apakah engkau bersedih karena ingin meninggalkan keluargamu, harta bendamu? Abu Bakar menjawab, tidak ya Rasulullah, saya menangis terharu bahagia. Saya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai kekasihnya yang mulia. Ketika itu Bapak Ibu, Rasulullah juga memerintahkan Sayyidina Ali untuk menggantikan Rasul tidur di tempat biasa Rasul tidur. Dan ternyata di hari yang sama juga Bapak Ibu, orang-orang kafir Quraisy juga itu sudah musyawarah. Apa musyawarah mereka? Mereka berkata, bagaimana ini Muhammad ini semakin hari dakwah Muhammad ini semakin terang-terangan, semakin banyak pengikutnya umat Islam. Ketika itu mereka mengusulkan bagaimana kalau kita membunuh Muhammad saja. Puncaknya ingin dibunuh Bapak Ibu. Ketika itu salah satu kafir Quraisy, pembesar kafir Quraisy berkata, kalau kita bunuh Muhammad ini, nanti suku Bani Quraisy, Bani Hashim dan Bani Muthalib itu marah. Nah, sebelum lanjut, perhatikan di sebelah kanan kita Bapak Ibu, ada masjid. Itu kanan kita, nampak ada masjid di belakang sedikit. Di kanan belakang itu nama masjidnya Masjid Ar-Rajhi Bapak Ibu. Masjid apa? Ar-Rajhi. Ar-Rajhi itu nama orang Bapak Ibu, orang yang sangat kaya raya, termasuk 10 besar terkaya di Saudi Bapak Ibu. Itu kekayaannya luar biasa, lebih daripada 1000 hektar kebun kurmanya Bapak Ibu. Sangat kaya, dan kayanya itu sesuai Bapak Ibu. Kenapa? Karena orangnya sangat dermawan. Jadi hasil panen daripada Syekh Ar-Rajhi itu Bapak Ibu akan diberikan di setiap Ramadannya, dibagi-bagikan kepada seluruh umat Islam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk buka puasa. Inilah kaya di tangan orang yang tepat, gemar bersedekah, berinfak dan bersedekah Bapak Ibu. Setiap hari Ramadan itu nanti kalau orang yang sholat di masjid itu akan dikasih uang 100 real satu orang setiap malam di bulan Ramadan, kurang lebih 450.000 lah. Sekarang kursnya kan 4.600 ya.
4.600, 4.700. 1 real itu Bapak Ibu sekarang di Saudi 4.700, ada 4.600. 1 real, perbandingan 1 real dikalikan ke rupiah itu 1 realnya 4.600 dan 4.700. Nah itu Syekh Ar-Rajhi. Jadi ada ATM beliau, bank beliau namanya Bank Ar-Rajhi. Bank Ar-Rajhi di Haram itu dekat Zamzam Tower di bawah Hilton itu ada Bank Ar-Rajhi, itu punya beliau. Nah, di sekarang beliau sudah mengimpakkan lebih daripada 70% hartanya itu untuk badan wakaf Saudi. 30% lagi harta kekayaannya dibagi-bagikannya kepada anak-anaknya. Sekarang beliau tinggal di kampung, menikmati hidupnya dan beramal ibadah Bapak Ibu. Itulah Syekh Ar-Rajhi. Ar-Rajhi dimulai dari orang yang sangat miskin Bapak Ibu. Ada cerita, tengok di Google. Syekh Ar-Rajhi. Oke Bapak Ibu, kembali kepada kisah tadi Bapak Ibu. Apa kisahnya? Sampai mana tadi kisahnya? Bermusyawarah, orang-orang kafir Quraisy ini bermusyawarah ingin membunuh Nabi kita. Datanglah iblis menyerupai pembesar kafir Quraisy, mengatakan, kalian kenapa takut? Nanti ketika kalian bunuh Muhammad, apa namanya? Olesi, apa istilahnya? Olesi pedang kalian satu-satu itu darahnya Muhammad. Nanti Bani Hashim, Bani Muttalib tidak akan berani memerangi kalian. Kenapa? Kalian ada lebih daripada 10 suku, sedangkan Bani Hashim, Bani Muttalib cuma satu suku. Akhirnya mereka mengiyakan Bapak Ibu. Musyawarah mereka, malamnya mereka akan mendatangi, mengepung rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu. Maka ketika itu, malam itu juga lah Nabi kita berangkat Bapak Ibu. Jadi Nabi kita malam itu sudah dikepung. Di depan rumah Nabi kita itu sudah banyak orang-orang kafir Quraisy Bapak Ibu. Kafir Quraisy. Maka ketika itu Nabi melihat mereka sudah di luar semua, dan Allah tidurkan mereka semua Bapak Ibu. Mereka tertidur. Sebagian yang masih terjaga, Rasul ambil pasir, tanah, Rasul taburkan ke mereka Bapak Ibu. Dilemparkan ke mereka sehingga mereka tidak melihat Nabi kita. Ini sama digambarkan dalam surah Yasin. Apa ayatnya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Cerita ini digambarkan dalam surah Yasin. Ada yang tahu? Ayatnya bunyinya. Yang tahu dikasih kurma ajwa 3 kilo sama Bunda Diana. Ya Bunda ya. Hadiah ya. Hadiah dari Bunda Diana. Ini hadiah karena ulang tahun Bunda ya. Ibu ya ulang tahun. Masya Allah. Ada yang tahu bunyi ayatnya Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu hafal Bapak Ibu ya. Pada hari itu kata Allah dijadikan di depan mereka itu dinding, di antara mereka dinding, sehingga mereka tidak melihat Nabi kita lewat Bapak Ibu. Wa ja'alna min baini aydihim sadda. Sadda itu pendinding tembok, tidak melihatlah mereka Nabi kita lewat. Ketika Nabi kita keluar dengan santainya Bapak Ibu dari rumah itu, dan orang-orang kafir Quraisy tidak melihat Nabi kita, maka ketika itulah Nabi kita beristirahat di Jabal Sur. Jadi Nabi ini tidak langsung ke Madinah Bapak Ibu, singgah dulu di gunung yang tadi. Di gunung yang tadi Bapak Ibu. Ketika orang-orang kafir Quraisy itu terbangun, lalu melihat ke kamar ada orang diselimuti, mau dicincang Bapak Ibu, tapi mereka buka dulu, ternyata Sayyidina Ali Bapak Ibu. Ketika itulah mereka berkata kepada Sayyidina Ali, mana Muhammad? Dan Sayyidina Ali menjawab, saya tidak tahu. Akhirnya Sayyidina Ali disiksa Bapak Ibu. Terus mereka mencari-cari Nabi Muhammad. Kenapa Nabi kita beristirahat di sana? Karena Nabi kita tahu Bapak Ibu, kalau langsung ke Madinah pasti dapat. Makanya Nabi kita naik ke gunung. Umur Nabi kita ketika itu berapa tahun Bapak Ibu? Ada yang tahu? Halo? Hai. Yang muda-muda mana? Yang muda-muda itu? Yang smart? Berapa? 36 tak? 53 tahun Bapak Ibu. 53 tahun. Naik gunung yang tadi. Saya pernah naik gunung itu Bapak Ibu. Kurang lebih itu 2 jam. Itu masih batu-batu Bapak Ibu. Masih batu-batu, belum tangga-tangga. Ada di pangkal-pangkal saja tangga-tangga. Beda dengan Jabal Nur, Goa Hiro, tempat turun wahyu pertama Bapak Ibu.
Jadi kita naik situ kurang lebih 2 jam. Kalau Bapak Ibu kalau naik ke atas kira-kira berapa jam? 1 minggu kayaknya ya. 1 minggu itu udah plus tahtim dan tahlil. Nabi, kebutuhan Nabi selama 3 malam di sana, Pak. Tahu, Pak? Siapa yang mengantarkan makan Nabi selama 3 malam di atas gunung dalam goa itu? Fatimah. Khadijah. Salah kan, Khadijah sudah meninggal ceritanya tadi. Siapa Bapak Ibu? Ini dikasih kurma ajwa beneran ini nanti sama Bu Diana ini, betul Bu ya? 1 orang 3 kilo ya. Siapa? Fatimah. Siapa Mbak? Aisyah ya, salah ya. Asma binti Abu Bakar. Siapa itu Asma? Asma itu saudaranya Aisyah. Asma binti. Siapa itu Asma? Putrinya Abu Bakar As-Siddiq, Bapak Ibu. Ketika itu Asma itu lagi mengandung, Bapak Ibu. Lagi mengandung, hamil tua, Bapak Ibu. Asma lah yang naik ke atas gunung sana. Bayangkan kira-kira Bapak Ibu, seorang perempuan yang hamil tua, kurang lebih umur kandungan itu 8 bulan, itu naik ke atas gunung sana setiap hari selama 3 malam 3 hari untuk mengantarkan makanan Nabi kita dan ayahnya. Siapa yang dikandung Asma? Anak. Halo. Yang dikandung Asma itu Bapak Ibu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair nanti ini cikal bakal menjadi anak muhajirin yang pertama kali lahir di Madinah. Yang pertama kali lahir di Madinatul Munawwarah. Siapa ayahnya Abdullah bin Zubair? Zubair bin Awam, Bapak Ibu, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, Bapak Ibu. Itulah menantu daripada Abu Bakar As-Siddiq. Itulah yang mengantarkan makanan Nabi kita ke atas setiap hari. Malam-malam sebelum subuh nanti Asma akan turun ke bawah, Bapak Ibu. Belum ada center, Bapak Ibu. Belum ada center. Beliau akan naik ke atas, Bapak Ibu. Dan nanti dia akan ikat, Bapak Ibu, perutnya dengan bekal untuk Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Itulah perjuangan para sahabiah perempuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa ini? Untuk kita, Bapak Ibu. Akhirnya kita dengan nyaman di pistus sana beribadah, mau tahajud, mau apapun itu, Bapak Ibu. Ya tidak? Terus siapa yang menjadi mata-mata Nabi yang memberikan informasi kepada Nabi selama Nabi di Jabal Sur, di gunung yang tadi, biar tahu kondisi kota Mekah setelah Nabi ditinggali? Yang menjadi BIN, Badan Intelijen Nabi, siapa? Halo, ada yang kasih informasi kepada Nabi kita bagaimana kondisi orang-orang kafir Quraisy. Nabi cari tahu juga biar Nabi bisa menyusun strategi kapan berangkatnya menuju Madinah. Siapa yang jadi kepercayaan Nabi untuk cari tahu informasi itu, Bapak Ibu? Ini kita belajar kembali ke pelajaran tarikh atau sirah nabawiyah. Siapa Bapak Ibu? Ada tahu yang di belakang? Siapa Ibu? Namanya Abdullah bin Abu Bakar, Bapak Ibu. Putranya Abu Bakar As-Siddiq. Umurnya waktu itu 10 tahun. 10 tahun, Bapak Ibu. Ketika itu, Bapak Ibu, coba hikmah daripada kisah ini, Bapak Ibu. Tengok didikannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada anak-anaknya semua, Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu kalau anak kita umur 10 tahun sekarang lagi sibuk apa, Bapak Ibu? Main handphone, main game, Bapak Ibu. Beda dengan Abdullah bin Abi Bakar As-Siddiq, sudah menjadi intelijennya Nabi yang bisa dipercayai untuk cari informasi, Bapak Ibu. Lihat Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, Bapak Ibu, yang menjadi pembawa bekal Nabi ke atas. Luar biasa tidak, Bapak Ibu? Luar biasa tidak? Luar biasa. Inilah hikmah yang kita dapatkan, apa Ibu? Ini semua dilakukan atas nama cinta, Bapak Ibu. Cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada agama Islam ini. Kita ini termasuk yang menikmati Islam, Bapak Ibu. Tidak ikut perang, tidak ikut menyebarkan
Ya kan, paling kita beribadah dengan agama Islam ini paling bersedekah, berinfak dan bersedekah Bapak. Apalagi selama di tanah suci Makkah Al Mukarramah ini, ya kan. Kadang-kadang ada jamaah itu berwakaf Al-Quran untuk dibaca di Masjidil Haram. Setiap lembarnya itu menjadi pahala Bapak Ibu dan dilipat gandakan. Jadi mana tahu Bapak Ibu nanti, mumpung saya ingat ini, ada yang mau berwakaf Al-Quran di Masjidil Haram, nanti hubungi kami. Nanti kita akan bantu Bapak Ibu semua untuk membelikannya. Nanti saya akan antarkan langsung ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena Qurannya itu beda dengan Quran yang di samping-samping hotel kita. Kenapa beda? Karena Oke Bapak Ibu, kembali kepada kisah tadi Bapak Ibu. Terus selama Nabi 3 malam, ketika sudah 3 malam, Nabi kita itu Bapak Ibu turun. Terus siapa yang menjadi penunjuk jalan Nabi kita ke Madinah? Karena Madinah yang Nabi lewati jalannya ini bukan jalan yang biasa dilewati orang Bapak Ibu. Bukan jalan yang biasa dilewati orang, bukan. Jalan yang jarang dilewati orang. Kenapa? Karena Nabi tahu orang-orang kafir Quraisy pasti akan menelusuri jalan yang semuanya Bapak Ibu. Semua kota Mekah itu mereka selusuri. Bahkan mereka juga sampai ke Jabal Sur, naik Bapak Ibu. Sampai naik, tapi Allah berikan daripada kemuliaan Nabi kita mukjizat. Di depan lubang goa itu dibuat jaring laba-laba. Udah tidur gak di belakang kayaknya ini? Masya Allah, tidur gak? Takutnya saya kayak radio nanti ini, ngomong aja tapi semuanya udah tidur kah? Lanjut atau tidur? Lanjut ya. Oke. Gak usah video, nanti viral pula saya nanti. Nah, jangan, saya tidak suka viral Bapak. Bebannya berat. Nah, nanti mau makan di restoran nanti minta foto Ustaz, tanda tangan Ustaz, kan enggak enak Bapak. Penting orang biasa saja, bebas mau kemana saja, ya kan. Jadi Bapak Ibu, mereka juga orang-orang kafir Quraisy itu sampai ke atas bukit tadi Bapak Ibu, gunung tadi. Terus Allah buatlah daripada jaring laba-laba di bibir goanya. Terus mereka berpikir kalau ada orang masuk ke dalam, ini jaring laba-labanya sudah rusak pastinya. Terus ada merpati yang bertelur di depan pintu goa itu Bapak Ibu. Mereka berpikir seandainya ini ada orang masuk ke sini, pasti merpati ini sudah terbang Bapak Ibu. Sudah terbang meninggalkan telurnya. Sehingga mereka jalan juga di atas goa itu Bapak Ibu. Sehingga Abu Bakar melihat Bapak Ibu ke atas. Seandainya orang-orang kafir Quraisy itu menatap ke bawah, dari celah-celah lubang itu nampaklah Nabi kita dan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq itu sudah gelisah. Sudah gelisah. Terus Rasul mengatakan seperti mana firman Allah, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut wahai Abu Bakar, jangan bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Sehingga orang-orang kafir Quraisy itu tidak melihat ke bawah Bapak Ibu. Dan ketika itu juga lah, sebelum masuk ke dalam goa Bapak Ibu, Abu Bakar itu memastikan tidak ada yang berbahaya di dalam goa. Jadi Abu Bakar itu menutup lubang-lubang yang ada di dalam goa di Jabal Sur itu Bapak Ibu. Ketika sudah tertutup perasaan Abu Bakar semuanya, lalu dipersilahkannya Rasul itu masuk. Ketika itu Rasul masuk, lalu tidur di pangkuannya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika tertidur, ternyata keluar Bapak Ibu ular dari celah-celah lubang itu Bapak Ibu. Ketika itu Abu Bakar takut mengganggu Rasul, lalu menutup lubang itu Bapak Ibu. Ketika ular mau keluar, Abu Bakar langsung tutup dengan kakinya. Ketika itu juga lah kaki Abu Bakar dipatok. Menangislah Abu Bakar As-Siddiq. Jatuhlah air mata itu ke pipinya. Nabi terbangun Nabi kita, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Nanti kita sambung kisahnya. Ini kita sudah sampai di Padang Arafah. Ini semua Bapak Ibu Padang Arafah. Ini tenda-tenda yang ada di Arafah belum permanen Bapak Ibu. Ini lumayan jauh nanti Bapak Ibu perjalanan itu Jabal Surnya Bapak Ibu. Di depan sebelah kiri kita itu sebelah kiri Bapak Ibu. Ini sekarang parkir bus itu tidak lagi seperti dulu. Mungkin yang pernah umroh dekat dengan Gunung Padang Arafah Jabal Rahmah. Sekarang itu sudah lumayan jauh perjalanan, kurang lebih ya 700 meter
mungkin, atau mungkin 1 kilo sekali pergi. Nah, ujung sana Bapak Ibu, kelihatan nggak gunungnya? Ada Jabal apa? Ada Tugu. Nah, Super duper rame pol guys. Rame pol. Toilet dulu. Sini Mama. Nanti sayang, ada gorengan, ada teh manis. Udah nanti aja udah dibilang Ustad jangan. Oke guys, kita mau ini mau naik gunung, tapi kita cuma guys 30 menit guys. Naik gunung ini guys. Nah, yang penting kita ke gua hero-nya. Enggak, maksudnya bukan, maksudnya nanti umroh loh. Oke guys, kita udah di sini, tapi kita nggak naik ke atas, jadi kita mau foto di sini aja. Ayo kak, kita foto kak. Kita mau foto guys, with the view. Masya Allah. Guys, kita mau naik ice. Sana aja kak, kalau nggak kak. يلا يلا حاج يلا طريق. Aku mau pakai kon. I want to con. 25. Campur atau enggak? Berarti 25. Campur. Beda kon. kepada Siti Hawa Bapak Ibu. Ayo, yang tahu dikasih kurma sama Bu Meme itu, Kak Meme itu 3 kilo kak ya? Ajwa ya? Ajwa Alia. Ajwa itu ada macam-macamannya. Ada ajwa biasa, ada ajwa Alia Bapak Ibu, besar dan sangat lembut. Nanti kalau mau beli ajwa itu di Madinah saja, karena sarangnya itu ada di Madinah Bapak Ibu. Lagian kan kita kan juga akan ke Madinah dulu. Yang mau beli kurma mengkal, kurma muda juga nanti di Madinah saja. Kalau beli sekarang kurma mudanya nanti pas pulang jadi kurma tua dia. Nah, ya. Nggak kurma muda lagi nanti. Kurma tua. Terus apa mahar Nabi Adam kepada Siti Hawa Bapak Ibu? Harus ada maharnya kan, karena rukun nikah salah satu rukunnya harus ada daripada malaikat. Terus Allah menyuruh malaikat Jibril untuk mengambil tanah sampel daripada bumi untuk dijadikan manusia. Ketika malaikat Jibril turun ke bumi Bapak Ibu, nyawanya, ajalnya ditarik. Baik anaknya masih umur 2 bulan, 3 bulan, kalau sudah ajalnya, Israel itu tidak ada kasihannya, langsung ditarik. Baik yang muda-muda belum menikah, kalau udah datang ajalnya ditarik. Jadi ada 2 pilihannya,
jodohnya yang datang atau ajalnya yang datang, ya kan? Nah, itu kenapa Israel, karena beliau itu tidak punya rasa iba, makanya cocok jadi malaikat pencabut nyawa, Bapak Ibu. Kembali kepada kisah ini, setelah diturunkan iblis tak suka lihat Nabi Adam yang masih di surga. Akhirnya dia menunggangi daripada hewan ular, Bapak Ibu. Nah, dulu itu hewan ular masih bisa ke langit, Bapak Ibu. Ketika itu ular di tempo dulu, Bapak Ibu, di zaman dulu itu punya kaki. Punya kaki, dihukum ular itu, makanya dihilangkan kakinya, Bapak Ibu. Makanya dia merayap ya. Nah, itu dulu itu punya kaki ular, Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena Allah marah karena ular ini membawa iblis ke dalam surga. Akhirnya dibujuk-bujuk, terbujuklah pertama siapa? Siti Hawa, Bapak Ibu. Ketika Siti Hawa sudah makan 2, dia bujuklah suaminya untuk makanlah. Kenapa? Karena sudah terdengar suara teguran, Bapak Ibu, suara keras, bahwasanya mereka sudah melanggar, Bapak Ibu. Akhirnya dikeluarkanlah dari surga. Terus ketika sudah dipisahkan di bumi, Nabi Adam senantiasa berdoa. Apa doanya Nabi Adam, Bapak Ibu? Coba perhatikan, di sebelah kanan kita ada tembok. Kelihatan, Bapak Ibu? Sebelah kanan ini tembok aliran air. Bapak Ibu, dibangun di masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Bayangkan sudah berapa ribu tahun umurnya ini. Ini aliran air untuk jamaah haji minum, Bapak Ibu. Dialirkan dari negeri Taif. Nah, sekarang sudah tidak berfungsi lagi, Bapak Ibu. Ini bermula daripada mimpinya istri Khalifah Harun ar-Rasyid yang bernama Siti Zubaidah. Siapa? Siti Zubaidah, Bapak Ibu. Di dalam mimpinya itu Siti Zubaidah dikumpuli oleh orang-orang jamaah haji. Ketika bangun, dia ceritakanlah kisahnya mimpi ini kepada suaminya. Lalu suaminya mengatakan mengumpulkan semua ahli tafsir, ahli takwil mimpi, Bapak Ibu. Ketika itu ditakwilkanlah bahwa disuruh membangun aliran air untuk jamaah haji. Inilah, Bapak Ibu, bekasnya aliran air, panjangnya luar biasa itu, Bapak Ibu. Dari negeri Taif, amal jariah wakaf daripada Siti Zubaid sampai sekarang kita saksikan, Bapak Ibu. Udah berapa ribu tahun, Bapak Ibu, sudah berapa ratus tahun itu masih berdiri kokoh. Ini stasiun sebelah kiri, tengok, Bapak Ibu. Ini rel kereta api untuk jamaah lokal dakhili namanya. Nah, jadi mereka dari Arafah, Musdalifah, Mina, mereka itu naik kereta cepat, kereta api, Bapak Ibu. Yang lain kan naik bis. Nah, ini stasiunnya sebelah kiri. Nah, kita akan menuju Musdalifah, Bapak Ibu. Kembali kepada kisah kita tadi, Nabi Adam alaihi salam tadi. Sampai mana tadi, Bapak Ibu? Kayaknya udah capek, Bapak. Begadang tadi ya malam ya. Cepat ke masjid ya. Enggak semangat kelihatannya. Pucat. Masya Allah ya. Semangatnya luar biasa. Akhirnya saya lihat udah letoy-letoy semua. Tapi udah sarapan semua ya. Alhamdulillah. Biasanya kalau orang Medan itu semangat, horas banget. Asli ya. Oh iya ya, istirahat. Terus kemarin juga Jumat selesainya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu sudah berniat, kadung niat, sudah selesai niat, itu wajib dituntaskan sampai selesai. Kalau sakit, dia sehat, kerjakan. Nggak tawar-menawar kalau umroh, Bapak Ibu. Makanya pikirkan berulang-ulang. Kalau merasa kuat, bismillah, monggo nanti bareng-bareng. Kalau nggak kuat, istirahat. Kita sih tidur saja Bapak Ibunya, ya kan? Yang lebih tahu Bapak Ibu sendiri. Jangan ikut-ikut teman, karena kondisi tubuh itu beda-beda. Nggak merasa nggak kuat nanti, boleh nanti istirahat. Yang lain yang umroh ikut bareng saya, nanti saya yang akan bimbing insya Allah. Ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Kadang-kadang dia nggak kuat, kasihan. Kenapa? Karena banyak, beberapa hari lagi kita di sini. مشكلة مسكر ممكن ما في وقت
Semua bentuknya sama gitu. Ini bingung ya aku bacain ini. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini sudah bisa bahasa Arab ya? Torik, udah tahu ya arti torik? Nah, fulus, tahu ya? Oh, kalau fulus tahu, cepat kali ibu-ibu ya. Fulus artinya duit. Harok artinya apa? Jalan, gerak. Nah, kadang-kadang ada jamaah itu berhenti mendadak atau berhenti di tempat orang yang lalu lalang, disuruh ke gerak. Nanti sedikit-sedikit sudah mulai tahu Bapak Ibu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, datangnya ini di cuaca yang sudah mulai turun panasnya. Bulan Juli kemarin kami Masya Allah, panasnya itu luar biasa, 45, 48 Celcius. Bulan awal Agustus ini, akhir Agustus sudah mulai turun. Nanti September masuk nanti ke November itu sudah mulai musim dingin. Ya kan, November nanti akhir udah mulai musim dingin. Jadi Bapak Ibu semoga ada rezeki 3 waktu datang ke kota Mekah, yaitu musim panas termasuk Ramadan, musim dingin, dan haji. Bapak Ibu perhatikan, ada nampak? Kelihatan Bapak Ibu? Inilah tenda-tenda untuk jamaah haji mabit atau bermalam kiri kanan. Kalau tenda yang ada di sini Bapak Ibu semuanya sudah permanen. Beda tadi yang di Arafah itu bongkar pasang. Sebelum bulan haji nanti mereka akan siap-siapkan semua untuk dipasang kembali. Sedangkan yang kiri kanan kita ini sudah permanen Bapak Ibu. Jamaah haji itu bermalam mabit di kiri kanan kita. Ini sudah anti api Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka tahu orang Indonesia itu ahli hisap semua, ya kan? Kadang-kadang ahli hisap atau ngerokok, takut kebakar. Jadi di tenda ini Bapak Ibu, satu tenda bisa ditambah